Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi akan terjadi di hari ini di Stasiun Pasar Senen dan juga di 3 pelabuhan di Cilegon, Banten yang masih memperlihatkan kepadatan truk. Untuk mengetahui kondisi terkini pun pemirsa, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosmito di Stasiun Senen, Jakarta dan Seprinal Sri Putra di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kita akan ke Arbida terlebih dahulu. Selamat pagi Arbida, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah ada penumpukan penumpang masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Baik, selamat pagi kepada juga Febrian. Untuk saat ini kondisi dan juga situasi di Stasiun Pasar Senen dapat saya gambarkan ini sudah dipenuhi, dipadati oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan di momen Nataru di berbagai wilayah tujuan. Bahkan tadi ini sudah dipenuhi tidak hanya di ruang keberangkatan atau kedatangan saja, namun juga memenuhi di ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen sejak sekitar mungkin setengah 4 pagi hingga pagi hari ini. Dan untuk data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 per data hari Sabtu kemarin di tanggal 21 Desember 2024 ada sekitar 38.160 tiket yang terjual atau lebih dari 80%, yaitu 85,3% tiket terjual dari total yang sudah disediakan adalah sekitar 44.000 lebih tiket untuk hari Sabtu. Ini artinya pemirsa, jika diprediksi puncak untuk perjalanan kereta api di momen angkutan masa lebaran ini adalah di tanggal 24 Desember, namun kenyataannya adalah sejak tanggal 19 hingga hari ini tingkat penjualannya sudah lebih dari 80%, bahkan di hari Sabtu kemarin adalah 85,3%. Nah, untuk total seat yang sudah disediakan ini dari PT KAI Daob 1 untuk momen masa angkutan Nataru 2025 dari tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 adalah sebanyak 801.625 seat dengan total kereta api jarak jauh yang beroperasi adalah 1.415. Untuk perharinya ada 79 kereta api jarak jauh yang beroperasi, di mana selama 18 hari masa angkutan Nataru ini, tiket yang sudah terjual dari sekitar 801 ribuan, ini sudah terjual sekitar 400 ribuan atau 50% tiket sudah terjual untuk momen keangkutan Natal ini pemirsa. Dengan tanggal favoritnya dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan juga 25 Desember 2024. Dan di tanggal-tanggal itu pemirsa ini juga menjadi tanggal yang favorit, dapat dibuktikan dari tingkat penjualan tiket yang sudah lebih dari 80% yang terpantau dari sistem online, pembelian online kereta api. Dengan tujuan favoritnya ada beragam, yaitu Yogyakarta, kemudian ada Semarang, Purwokerto, dan juga Surabaya. Meskipun prediksi puncaknya adalah di tanggal 24 Desember 2025, namun menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1, di tanggal 21 Desember lah atau di hari ini tingkat pembelian atau penjualan tiket adalah 99,3% dibandingkan tanggal 24 yang diprediksi adalah 93% saja. Namun sekali lagi angka ini tentunya masih bisa bertambah, masih bisa berubah seiring dengan bertambahnya pembelian tiket secara online maupun GoShow. Nah pemirsa, informasi Anda juga masih bisa membeli tiket secara GoShow, namun jika memang sudah kehabisan secara GoShow maupun online, maka Anda diimbau untuk membeli tiket di tanggal-tanggal lainnya. Dan selain itu pemirsa, PT KAI Daob 1 khususnya di Pasar Senen ini menyediakan berbagai fasilitas, khususnya adalah permainan anak untuk anak-anak, kemudian layanan porter yang dibanderol sekitar 35 ribuan hingga 50 ribuan saja tentunya. Layanan porter ini bisa membantu Anda dalam membawa barang-barang Anda untuk lebih memudahkan Anda di dalam mobilitas menuju ke kereta. Kemudian pemirsa, tadi kami juga sudah mewawancarai beberapa penumpang yang ada di sini mengatakan bahwa mereka ini tidak hanya yang merayakan Natal saja yang akan berpergian, namun mereka juga yang akan melakukan kegiatan liburan bersama keluarga maupun juga merayakan Tahun Baru bersama keluarga yang melakukan perjalanan di masa angkutan Lebaran Nataru, melakukan perjalanan kereta api melalui stasiun Pasar Senen. Dan mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan volume penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen. Maka dari itu pemirsa, untuk Anda yang ingin berpergian
Terima kasih Arbida Donosmito atas informasi Anda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita menuju ke Pelabuhan Ciwandan yang berada di Banten. Ada Sefrinal Putra di sana. Sefrinal, bagaimana kondisi kepadatan di pelabuhan untuk melayani angkutan Nataru ke Pulau Sumatera? Apakah ada kepadatan di sana? Ya, Febrian, dengan kondisi semakin meningkatnya volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera jelang Natal dan Tahun Baru, otoritas pelabuhan atau KSOP Banten mengoperasikan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bojonegara atau PBJ. Memang kondisi dari tadi malam hingga pagi ini terjadi kepadatan truk ekspedisi di Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan juga di Pelabuhan BBJ Bojonegara, yang mana polisi memperlakukan sistem pengalihan arus dari pintu tol Cilegon Timur untuk diarahkan truk ekspedisi yang sangat besar atau sumbu 3. Memang di Pelabuhan Merak sendiri truk sumbu 3 atau truk golongan 90 tidak diberlakukan penjual tiket atau diblokir, dan truk tersebut dialihkan ke Pelabuhan Pelindo dan Pelabuhan Bojonegara. Dan jika terjadi start atau kepadatan di 2 pelabuhan tersebut, polisi memperlakukan pemutaran balik ke arah Pelabuhan Merak seperti yang kemarin dilakukan oleh pihak kepolisian. Truk-truk yang berada di jalur Bojonegara diputar balik menuju Pelabuhan Merak. Dan sedangkan kondisi Pelabuhan Merak saat ini terpantau sedikit padat oleh kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan truk ekspedisi di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, yang mana terpantau ratusan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera juga terlihat memenuhi dermaga eksekutif. Dan seperti di belakang saya ini terlihat ratusan truk ekspedisi yang masih menunggu giliran naik kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumatera. Selain itu juga pihak otoritas atau KSP Banten agar tidak terjadi kemacetan baik di Pelabuhan Merak maupun di pelabuhan lainnya juga memperlakukan sistem delay di rest area tol Tangerang Merak yang dilakukan di beberapa titik, dan juga mempersiapkan buffer zone. Dan agar tidak terjadi antrian atau lama di Pelabuhan Merak sendiri, pihak otoritas pelabuhan juga mempercepat bongkar muat kapal di dermaga pelabuhan. Selain itu juga menghimbau kepada pengguna jasa agar tidak lama mengantri atau di dermaga pelabuhan, agar dari tiba atau di pelabuhan sesuai dengan jadwal tiket. Seperti pantauan saya tadi pagi terlihat puluhan kendaraan pribadi yang mengantri lama di area pelabuhan karena tidak tiba di pelabuhan tidak sesuai dengan jadwal atau tiket yang sudah ditentukan. Febrian. Baik, terima kasih Safrinal Putra atas informasi Anda dari Banten. Sebelumnya ada Arbida Donosmito. Teman-teman, selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.